Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillah alladzi hadana li hadzal din al-qawim ووفقنا لسلوك صراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu sekalian, jamaah Yayasan Ta'lim, ya, Yayasan Ta'lim, apa? Ta'lim cahaya apa? Atau amanah? Tak ada tambahnya ya, Yayasan Ta'lim aja. Gimana? Yayasan Ta'lim ilmu. Masya Allah. Naam. Barakallahu fikum. Jamaah Yayasan Ta'lim Ilm. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberi kesempatan hidup. Selepas Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Allahumma amin. Dan masih diberi kesempatan untuk beribadah dalam keadaan sehat walafiat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan seluruh ibadah di bulan Ramadan, puasa, qiraatul Quran, sedekah, dan berbagai kebaikan dan kemuliaan di bulan Ramadan itu menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat beriringan salam untuk Nabi yang mulia, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Selanjutnya, terima kasih kepada Yayasan Ta'lim Ilm yang memberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai tausiah pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di majlis ta'lim ini, Yayasan Ta'lim ini menjadi atau bernilai ibadah. Dan yakinlah bahwa malaikat yang ditugaskan oleh Allah ya untuk terbang ke seluruh pelosok dunia ini mencari majlis ta'lim itu juga hadir pada kesempatan kali ini. Ya, inna lillahi malaikatan sayyahin. Ada malaikat-malaikat yang mencari majlis-majlis ta'lim. Naam. Wa idza wajaduha qalu li ashabihim halummu ila hajatikum. Ya, bila mereka mendapatkan majlis ta'lim, mereka akan memanggil ke sini. Ini majlis ta'lim yang kalian cari. Ya, ini harus kita hadirkan bahwa majlis ini majlis ta'lim, majlis yang diberkahi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tadi diminta sedikit menyampaikan biografi singkat. Ya, sebenarnya saya merasa kurang pantas, ya, kurang tepat memperkenalkan diri sendiri
Ya, sehingga nanti pasti ada pujian terhadap diri, membanggakan. Nah, mudah-mudahan kita tidak terjerumus ke dalam sifat yang seperti itu. Ya. Nama saya Muhammad Nur Ihsan. Asal kelahiran ya, Sumatera, Pekanbaru, Riau. Ya, dekatlah 1 jam dari sini. Ya, terbang dari Pekanbaru ke Kuala Lumpur 1 jam. Masya Allah. Melewati Selat Malaka saja. Pendidikan dari SD, SMP dan SMA di Riau, pernah juga di Tawalib, Sumatera Barat. Ya. Kemudian pada tahun 93, alhamdulillah berangkat ke Madinah di Universitas Islam Madinah. Nah, di Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam dari 93 sampai 2010. Dari pendidikan jamiah, lisan, magister, master dan setelah itu PhD. Alhamdulillah, ya kembali ke tanah air Indonesia tahun 2010. Sepulang Indonesia sampai di tanah air, kita bersama sahabat-sahabat yang lain yang bersama-sama belajar di Jamiah Islamiyah, program magister dan juga doktor, bersepakat untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi. Dan alhamdulillah Allah mudahkan, ya, dan sekarang berada di Jawa Timur. Kita beri nama perguruan tinggi tersebut Kulliyatul Imam Asy-Syafi'i Lid-Dirasat Islamiyah. Ya, ada di sana juga mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar Dr. Syafiq Riza Basalam. Nah, itu sahabat kita dan juga kebetulan yang berbicara kakak kelasnya. Nah, kita ya. Dan juga dokter yang lain, ada Dr. ya Arifin Badri, ada juga dulu sebelumnya ada Dr. Ali Misri, dan para dokter yang di berbagai jurusan spesialisasi yang ada di fikih, ada usul fikih, ada hadis, ada akidah, dan yang lain-lainnya. Alhamdulillah. Nah, dan belajar di sana pakai bahasa Arab, seperti di Jamiah Islamiyah di Madinah. Yang tidak mampu berbahasa Arab, belajar di bagian persiapan bahasa dulu. Ya. Seperti di Mediu juga Jamiah Al-Madinah Al-Alamiyah. Ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kegiatan keseharian ya mengajar sebagai, kalau sini pensyarah ya, sebagai dosen. Kemudian juga ikut memberikan penyuluhan masyarakat, di juga penceramah tetap di TV Roja setiap pagi Jumat dari jam 6 sampai jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Juga di Fatwa TV juga ya, bagian soal jawab ya. Nah, itu kegiatan keseharian. Nah, alhamdulillah. Itu pengenalan singkat ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi taufik oleh Allah dan dijauhkan dari sifat kesombongan dan keangkuhan. Allahumma amin. Ya, yang berbicara tidaklah yang terbaik, bukan yang terbaik dari yang hadir ini. Ya, sangat banyak kekurangan. Ya, ilmu yang terbatas, kemampuan yang terbatas. Tapi pada kesempatan kali ini semua kita berusaha untuk mengintrospeksi diri, bermuzakarah, ya, saling mengingatkan. Ya, mudah-mudahan sisa umur yang Allah berikan betul-betul dimanfaatkan dalam kebajikan, sehingga kita semua
menjadi hamba-hamba yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada kesempatan menjelang Isya ini, topik dan tajuk yang akan kita bahas berkaitan dengan efek dari akidah dalam keistiqomahan seorang hamba dalam hidup ini. Ya. Dan perlu diketahui, mendapatkan hidayah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mempertahankan hidayah atau dengan arti istiqomah di atas hidayah ini memerlukan usaha dan kesungguhan, dan tentunya yang paling utama taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keistiqomahan itulah yang menjadi faktor utama husnul khatimah. Alhamdulillah, kita semua telah hidup selama bulan Ramadan, di siang hari berpuasa, di malam hari qiraatul Quran, di siang hari juga qiraatul Quran, kemudian sedekah, berzikir, berinfak, ya. Banyak ibadah dan ketaatan yang telah dilakukan. Tapi satu hal yang harus menjadi kekhawatiran kita. Kita khawatir, kita cemas. Apa itu? Kita takut, kita khawatir ibadah di bulan Ramadan itu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat kita khawatirkan. Oleh karenanya, jangan pernah kita membanggakan amalan, merasa amal ibadah di bulan Ramadan sudah pasti diterima, atau juga mempromosikan ibadah kita, mempamerkan ibadah kita, menyebut-nyebut ibadah kita, ya. Apalagi kalau di-share di media-media sosial, disebut sudah begini begitu, sudah khatam sekian, puasa sekian, bersedekah, berinfak. Nanti ada pujian dari manusia. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terasa bangga. Ada kebanggaan di hati. Nah, jangan pernah melakukan hal itu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun, qala subhanahu, ayat 60, bisa dicatat ayat 60 surah Al-Mu'minun, sifat orang-orang yang beriman. Selepas Allah menyebutkan bahawa mereka yakin dengan ayat kami, mereka tidak berbuat kesyirikan, di antara sifat mereka adalah walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Kemudian kata Allah, ulaika yusari'una fil khairat wa hum la sabiqun. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 dan 61. Yang artinya, walladzina yu'tuna ma atau, mereka orang-orang yang telah berbuat, telah berusaha, ya, telah melakukan, tetapi hati mereka wajilah, selalu takut. Dan mereka yakin semua akan kembali kepada Allah. Semua kita akan kembali kepada Allah. Kemudian Allah menyebutkan ulaika yusari'una fil khairat, mereka lah orang yang selalu berpacu, ya, fastabiqul khairat, dan mereka yang selalu berada dalam barisan terdepan dalam meraih kebaikan-kebaikan. Bagaimana sifat mereka? Qulubuhum wajilah, hati mereka selalu takut. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha
pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang ayat yang mulia tadi. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah maksud dari ayat tersebut? Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah," yaitu mereka orang-orang yang berbuat dosa, minum khamar, mencuri, berbuat zina, waliyazubillah, kemudian mereka takut diazab oleh Allah. Apakah itu maksudnya? Ayat 60 tadi dari surat Al-Mu'minun. Ya. Boleh dibuka mushaf, ya, dipastikan lagi. Nah, surat Mu'minun ayat 60. Kata Ummuna Aisyah, "Ya Rasulullah, apakah maksudnya orang-orang yang berbuat dosa, bermaksiat, mencuri, minum khamar, berzina, kemudian mereka takut diazab oleh Allah?" Apa kata Ibunda Aisyah? Apa kata Rasulullah SAW? La ya banatas Siddiq. Bukan itu yang dimaksud oleh Allah, wahai putri Abu Bakar Siddiq. Lakin ar-rajul alladhi yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhafu alla yuqbala minhu. Tapi yang dimaksud oleh Allah, seseorang yang telah mendirikan solat wajib, solat sunnah, ya. Mereka yang telah berpuasa, puasa wajib Ramadan, alhamdulillah kita telah berpuasa. Puasa sunnah mungkin Syawal dah banyak yang dah selesai Syawal, ya. Semoga yang belum selesai Syawal diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya. Bersedekah, berinfak. Ya, insyaallah dah banyak bersedekah di bulan Ramadan dan setiap saat, setiap waktu. Alhamdulillah. Tapi orang-orang yang melakukan perbuatan kebaikan atau amalan-amalan kebajikan, amal soleh tadi, yakhab alla yutaqabbal minhu. Mereka selalu khawatir. Mereka selalu khawatir, cemas. Amalan mereka tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjelaskan di dalam ayat lain, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Ya, yang diterima oleh Allah amalan orang-orang yang bertakwa. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, amalan orang yang bertakwa, pertama amalan orang yang tulus ikhlas karena Allah. Ini amalan orang yang bertakwa. Yang kedua, amalan orang-orang yang mengikuti tuntunan, petunjuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu amalan orang bertakwa. Nah, oleh karenanya mari kita selalu meningkatkan kualitas ibadah kita, kemudian juga bersemangat untuk meningkatkan kuantitasnya, memperbanyak ibadah. Ya, dua hal yang harus menjadi perhatian, semangat dan kepedulian kita. Yang pertama, tingkatkan kualitas ibadah, dan yang kedua juga bersemangat untuk menambah kuantitas jumlahnya. Adakah di antara kita yang pernah solat sampai bengkak kakinya? Di Ramadan solat berapa rakaat tarawih? 8. Berapa jam? 1 jam. Alhamdulillah. Ada yang solat 20 rakaat 7 menit. Pernah dengar? Di mana itu? Itu bukan solat, itu bermain-main, ya. Hanya goyang lutut saja. Iya, itu goyang lutut saja. Nah, bukan solat. Ya, terjadi di negeri seberang sana. Ya, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim. Sebagaimana kata Aisyah, ya, solat malam, salat tahajud beliau sampai bengkak kakinya. Kalau kita juga bengkak juga. Apa yang bengkak? Mata kita. Kenapa?
Bukan ngantuk, karena lama tidur. Ya, saking lama tidur, mata kita jadi bengkak. Bukan karena ngantuk. Ya, itulah bedanya antara kita dengan dahulu di zaman Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab sebagai imam salat tarawih, mereka pegang tongkat untuk berdiri. Pegang tongkat untuk berdiri. Takut jatuh. Karena mereka membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran. Kalau kita sedikit panjang imam baca Al-Quran, aduh, bila lagi selesainya nih? Berapa jam lagi nih? Ya. Jadi itu perbandingan saja, ya. Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis Yayasan Ta'lim Ilmu yang milik Allah Subhanahu wa taala. Ini perjuangan kita. Mempertahankan istiqamah selepas Ramadan lebih sulit. Kenapa lebih sulit? Ya, setan dah dilepas lagi. Di Ramadan pun dilepas juga. Ada di Ramadan orang buat maksiat tak? Ada. Yang enggak solat? Ada juga. Yang menggibah? Ada juga. Yang mencuri ada enggak? Ada. Dia diikat dan dibelenggu bagi orang-orang yang beriman, orang yang taat. Pelaku maksiat yang hobi bermaksiat, ya, di Ramadan pun enggak diikat Ramadan. Apa? Syaitan baginya. Nah, jemaah ini milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selepas Ramadan perjuangan kita semakin berat. Tidak ada motivasi di Ramadan, di bulan Syawal sampai Ramadan tahun yang akan datang. Siapa yang berpuasa siyaman wa qiyaman imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Tak ada. Barang siapa yang salat malam imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Tak ada lagi. Barang siapa yang datang bulan Ramadan, ya, kemudian setiap malam Allah memerdekakan, menyelamatkan hamba dari api neraka, tidak ada lagi jaminan. Ya. Kemudian berbagai kebaikan. Ya. Tidak ada motivasi seperti di Ramadan. Tapi alhamdulillah sepanjang hidup sampai akhir hayat kita masih banyak motivasi yang lain, ya, yang menjadi penyemangat kita beribadah. Surga, ya, kemuliaan di sisi Allah, dan mendapatkan atau masuk surga, di dalam surga melihat wajah Allah. Naam, dan berbagai nikmat-nikmat kemuliaan yang janjikan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, kita harus banyak berdoa kepada Allah agar kita senantiasa di hati kita ada semua kecintaan dalam melakukan ketaatan. Hati kita diteguhkan, dikuatkan oleh Allah, dikokohkan oleh Allah di atas agama Islam ini. Ya, di atas agama Islam, di atas sunnah Rasulullah. Masya Allah, alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, ya, menyempatkan, ya, datang ke majlis ta'lim, ya. Masing-masing kita punya kesibukan, ya, punya pekerjaan. Alhamdulillah, ya, masih menyempatkan diri dan waktu, berniat dari rumah untuk datang ke sini untuk, ya, majlis ilmu ta'lim. Alhamdulillah, ini nikmat. Masih banyak saudara-saudara kita di luar sana yang belum mengenal ajaran Rasulullah yang sesungguhnya, belum bersemangat untuk ibadah, masih semangat untuk cari dunia. Betul? Nah, mulai dari membuka mata, bangun pagi, pikir dunia, sampai
Memejamkan mata untuk tidur, dunia. Mungkin bermimpinya dunia juga. Ya. Kena di pikirannya dunia, harta. Jabatan, kedudukan. Nah. Alhamdulillah. Dengan nikmat Allah, kesehatan, kemudahan, harta, ya. Kita gunakan, kita manfaatkan untuk membekali diri dengan ilmu agama. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di antara perkara yang menjadi sebab keistiqomahan hamba, bahkan yang paling utama, ya, adalah akidah yang benar, akidah yang sahihah. Ya. Karena akidah, keyakinan, keimanan memiliki korelasi, hubungan, ya, terkoneksi dengan ibadah kita. Nah, bila akidah seorang sahihah, akidah yang benar, keimanan yang benar, bi'idznillah dia akan istiqomah dalam menjalani hidup ini. Dia akan selamat. Dia akan selamat dari kebingungan, kebimbangan. Karena dia berdiri di atas akidah, di atas pondasi, landasan yang kokoh. Nah, tapi seorang yang tidak memiliki akidah yang sahihah, akidah yang benar, hidup dalam kebingungan. Tidak memiliki pegangan hidup. Tidak ada kompas yang menjelaskan jalan menuju tujuan hidup. Di dunia ini ada dua ranjau, dua syubhat yang sangat berbahaya. Yang pertama syubhat dan yang kedua syahwat. Kedua-duanya bisa merusak agama, menghancurkan akidah, dan akan menjerumuskan seseorang ke dalam kesesatan. Apalagi di zaman sekarang ini. Di dunia yang dinamakan manusia zaman sekarang, dunia online, dunia maya, dunia nyata, ada dua alam, dua kehidupan di alam nyata sekarang ini. Kehidupan alam nyata seperti kita, offline, ya, bertatap muka, saling bersua, saling berjabat tangan. Ini nyata. Tapi ada dunia, di dunia nyata, dunia maya. Ya. Tak tampak, tak terlihat. Ya. Tapi manusia hidup dalam kondisi yang kita semua melihat, ya, efeknya, bahayanya dalam pergaulan, dalam pembicaraan, dalam percakapan, dalam komunikasi, dalam perilaku, tindak tanduk, ya. Terkadang sebagian, Masya Allah, yang sebelumnya orang yang sulit dan susah senyum, tak bisa senyum. Tapi dah hidup di dunia maya, senyum terus. Kenapa? Dia menemukan satu kehidupan yang membuat dia tersenyum. Ya. Nah, banyak yang menghibur dia di dunia maya. Senyum terus. Nah, ini renungan yang harus menjadi perhatian kita. Ya. Kadang di rumah juga jauh terasa dekat, tapi dekat terasa jauh. Ya. Makan berjamaah, makan sekeluarga, satu famili, makan di restoran, di meja yang panjang, masing-masing di tangannya apa? Handphone, ya. Tidak saling menyapa, tidak saling berbincang-bincang. Kenapa?
masing-masing sudah punya sahabat sendiri. Ya kan? Makan pun tidak terasa lezat. Kan yang lebih lezat menikmati, ya mengikuti di media masing-masing, status masing-masing. Itu kenyataan. Itulah hidup di zaman sekarang, betul? Nah, jadi yang dekat masa jauh. Nah, apalagi yang jauh. Tapi sebaliknya, yang jauh terasa dekat dengan komunikasi yang tidak tahu siapa orangnya. Ya. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, di zaman sekarang ini kita memerlukan pengetahuan tentang akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi sebab utama keistiqomahan kita dalam menjalani hidup. Akidah dibangun di atas keimanan. Dan keimanan menurut Ahlussunnah wal Jamaah ya mencakup 3 perkara. Ya. Yang pertama, keyakinan hati, ya. Itu yang pertama, keyakinan hati. Yang kedua, ucapan lisan. Dan yang ketiga adalah amalan, perbuatan anggota badan. Ini keimanan. Jadi keimanan bukan sekadar keyakinan di hati, tapi ada ucapan dan ada perbuatan. Seorang yang beriman, ya, dia wajib solat. Ya, tidak cukup mengucapkan syahadatain, kemudian mengaku beriman, enggak cukup. Naam. Tidak cukup meyakini beriman, tapi tidak menjaga lisan. Ya, bahkan waliyazubillah mungkin mengucapkan ucapan yang kufur, waliyazubillah, atau berolok-olok dengan agama. Nah, diamankan dulu. Nah, maka akidah Ahlussunnah dibangun di atas keimanan, dan keimanan mencakup 3 perkara tadi. Dan ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikenal dengan hadis cabang-cabang keimanan. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'una aw wa sittuna syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Iman itu ada 73 lebih, ya 73 lebih cabang keimanan tadi. Yang tertinggi cabang keimanan ucapan la ilaha illallah. Kemudian yang terendah, yang paling rendah adalah menyingkirkan duri, gangguan dari jalan. Dan di antara cabang keimanan sifat malu. Nah, sifat malu berkaitan dengan apa? Dengan hati. Ya, karena malu di mana tempatnya? Di hati, amalan hati. Nah, kemudian ucapan la ilaha illallah lisan. Nah, kemudian menyingkirkan gangguan dari jalan, pecahan kaca, ya paku, ya sampah, ya duri, semua yang mengganggu. Ya, itu bagian dari keimanan. Bapak Ibu sekalian, jamaah dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila kita ingin menyimpulkan lagi bahwa keimanan yang mencakup keyakinan hati, ucapan lisan, dan perbuatan anggota badan, ini semua dibangun di atas 3 landasan utama.
Landasan yang pertama, azan apa? Isya. Subhanallah. Kita sampai jam berapa? Lanjut ya. Berapa lagi? Sampai jam 9. Setengah jam lagi. Ya, nanti sholat berjamaah di musola. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi tidak masalah kita mentakhirkan isya, insyaallah sholat berjamaah. Ya, kita terapkan sunnah sedikitlah. Ya, sunnah Nabi SAW kan boleh takhir isya ya. Nah, boleh. Nah, baik. Ya, kita lanjutkan. Jadi semua cabang keimanan tadi yang mencakup akidah, keyakinan, ucapan, dan mencakup amalan jawarih, anggota badan kita semua, secara umum dibangun di atas 3 landasan utama. Yang pertama, ya, meridai Allah sebagai Rabb yang kita ibadahi. Ya, ridha billahi rabban. Ridha billahi rabban. Yang kedua, ridha bid-dini, bidinil Islam, al-Islam dinan. Meridai bahwa Islam sebagai agama kita. Dan yang ketiga, wa ridha bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ridha bahwa Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah. Jadi perkara agama kita semuanya, nah, semua dibangun di atas ketiga landasan dan prinsip tadi. Nah, ketiga landasan tadi inilah yang dinamakan dengan usulul tsalatsa, 3 landasan utama. Itu akidah. Akidah kaum mukminin, agama kaum mukminin dibangun di atas 3 landasan utama tadi. Dan ketiga landasan utama tersebut memiliki efek positif dalam ya menjaga, memperkuat keyakinan, agama, dan juga keistiqomahan seorang hamba. Baik. Akidah adalah sesuatu yang diyakini di hati seorang hamba dan memiliki hubungan, korelasi, terkoneksi dengan akhlak, dengan ibadah, dengan ucapan, dan dengan perbuatan. Ya. Akidah bukan keyakinan sebagai yang disampaikan tadi. Maka seorang yang benar akidahnya, bi'idznillah akan baik ucapannya dan soleh amalannya. Dan mulia akhlaknya. Tapi bila akidah rusak, ya, akidah tidak sempurna, maka amalan, perbuatan, ucapan juga akan terjadi kekurangan. Ya. Dalil yang menjelaskan bahwa akidah yang benar memiliki korelasi, hubungan dengan perbuatan, dengan kesolehan seorang hamba. Hadis Nu'man ibn Bashir radhiyallahu an, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra ahli dinihi wa irdihi wa man waqa'a fis-syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuh. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu
Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Yang halal kata Rasulullah telah jelas. Yang haram juga telah jelas. Di antara yang halal yang haram ada hal yang tidak jelas. Ya, mustabihat. Banyak yang tidak mengetahui. Maka barang siapa yang meninggalkan hal yang syubhat, yang dia ragukan, dia selamat. Selamat agamanya, kemuliaan dan kehormatan dirinya. Tapi barang siapa yang terjatuh dalam syubhat, maka dia terjatuh dalam hal yang haram. Nah, setiap raja, pemimpin, raja itu memiliki batasan-batasan yang dalam pengawasannya. Dan Allah memiliki batasan-batasan yang wajib kita jaga, kita perhatikan, tak boleh dilanggar. Nah, dan batasan-batasan itu maharimu, hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya. Kemudian kata Rasulullah, ketahuilah di dalam hati ada segumpal darah. Bila segumpal darah ini menjadi baik, menjadi soleh, ya, maka anggota badan, seluruh anggota badan menjadi baik. Nih lihat korelasinya. Ini menjelaskan bahwa akidah yang terpatri, tertanam dalam hati, itu akan memperbaiki hati, itu akan melahirkan amal yang soleh, pribadi yang baik, dan akhlak yang mulia. Saluhat saluhal jasadu kullu. Jasadnya yang akan berbicara, yang akan berbuat, ya, yang akan melangkah, tangan yang akan memegang, mata yang akan memandang, telinga yang mau mendengar, itu jasad, maka akan menjadi baik. Perhatikan, kesolehan hati, akidah di mana tempatnya? Di lisan, di hati. Lisan sebagai bukti, ya, adanya keimanan dan keyakinan di hati. Maka diucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, amantu billah. Naam. Maka hadis ini menjelaskan antara keyakinan di hati dan ucapan lisan dan perbuatan anggota badan saling bertautan, ya, saling berkaitan, ya, saling berkaitan. Nah, tidak mungkin dipisahkan. Seorang yang akidahnya benar, hatinya baik, maka akan melahirkan ucapan yang baik. Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada yaumil akhir, ini akidah ini. Betul? Akidah, keimanan. Hendaklah mengucap ucapan yang baik, berbicara dengan yang baik. Jika tidak bisa baik, diam, selamat dia. Ya. Ya alladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman yang memiliki keimanan, memiliki akidah yang benar, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang baik. Dalam perbuatan, ya, dalam bertetangga, ada jiran kita bertetangga, maka dia tidak akan menzalimi jirannya, tetangganya. Karena Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Bila datang tamu, dia muliakan. Keimanan yang terpatri, yang tertanam dalam hati, akidah yang benar tadi, mendorong dia untuk memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Muliakan tamu. Ya. Memuliakan tetangga. Tidak menzalimi. Nah, ini menjelaskan bahwa antara akidah yang benar, keimanan yang benar,
memiliki hubungan yang erat, hubungan yang kuat dengan amalan seseorang. Begitu juga amalan seseorang, amal yang soleh akan memperkuat akidah, memperkuat iman. Nah, akan memperkuat iman. Di solat di bulan Ramadan dan di setiap saat kita solat, puasa Ramadan, qiraatul Quran akan memperkuat akidah, memperkuat iman, bertambah keimanan. Betul? Bapak Ibu sekalian merasakan enggak di selama bulan Ramadan bagaimana kualitas iman kita? Terasa enggak? Betul? Sekarang gimana? Berkurang atau bertambah? Kenapa? Karena ibadahnya berkurang, betul? Ya, biasa puasa sebulan penuh. Sekarang mungkin Syawal juga belum puasa. Betul ya? 6 hari bulan Syawal, mungkin ada yang belum puasa ya. Termasuk yang bicara belum puasa karena masih traveling terus. Masih belum sampai ya. Nantilah sampai Indonesia. Ya mudah-mudahan kita belum. Ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian udah banyak selesai ya puasa Syawalnya, alhamdulillah. Mungkin qiyamul lail, salat tarawihnya. Mungkin witirnya. Nah. Selama Ramadan setiap malam tak tinggal salat witir. Ya. Jadi bila bertambah semangat beribadah, maka akan memperkuat keimanan. Bertambah iman, maka akidah ahli sunnah, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah, tambah kuat dengan ketaatan. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqus bi ta'atis syaitan. Iman bertambah kuat, bertambah kokoh, bertambah mantap iman, akidah dalam hati seorang hamba dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Kenapa demikian Bapak sekalian? Karena keimanan melahirkan amal ibadah. Amal ibadah, amal soleh akan juga melahirkan ibadah-ibadah yang lain. Dalam istilah para ulama, al-hasanatu tad'u ukhtaha. Kebaikan, satu kebaikan, dia akan mendorong, akan memanggil kebaikan yang lain. Betul? Akan memudahkan melakukan ibadah yang lain. Maka oleh karena itu, ya, bila Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan suatu ketaatan kepada kita, hati-hati, dijaga, jangan sampai ditinggalkan. Karena bila ditinggalkan, maka sehari, 2 hari, atau 3 kali, mulai ditinggalkan, kita merasa bahwa meninggalkan sesuatu yang ringan, sepele. Tapi begitu continue dilakukan, kita merasa terlambat, jangan ditinggal, jangan seperti itu, terlambat saja. Dan merasa, ya Allah, merasa di hati, terlambat solat berjamaah. Terlambat bangun subuh. Kita merasa, rasanya diri dan tidak tahu bagaimana kehidupan satu hari itu. Solat subuh terlambat. Tapi kalau sudah terbiasa meninggalkan solat atau melalaikan, mau solat berjamaah, bahkan mau enggak solat pun tidak ada masalah. Karena sudah terbiasa meninggalkan kebaikan tadi. Sama halnya dengan berbuat kemaksiatan. Satu kali merasa berat. Ya, terus ada di hati kebimbangan, keraguan, kecemasan, ya, takut. Tapi bila berulang kali berbuat dosa, merasa udah hilang, ya, rasa kekhawatiran, rasa takut tadi. Ini bahaya dari dosa, dan yang pertama adalah kemuliaan dan keagungan dari ibadah tadi. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, akidah yang benar sebagaimana yang disampaikan tadi, atau secara keseluruhan, ya, agama Islam ini dibangun di atas 3 pondasi tadi. Apa tadi? Mengenal Allah, ridha billahi rabban, kemudian wa bidin islami dinan, wa bi Muhammad SAW nabi wa rasulah. Nah, ketiga landasan akidah kita
itu akan memberikan efek positif dalam keistiqomahan seorang hamba. Bahkan akan selalu mendorong untuk berbuat kebajikan. Pertama, ridha billah sebagai Rabb. Dan ini dibangun di atas mengenal Allah. Seseorang yang ridha kepada Allah, maka orang yang kenal kepada Allah, ma'rifatullah. Nah, oleh karena itu, di antara doa zikir di pagi petang hari apa? Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah dibaca selalu ya. Alhamdulillah, jangan lupa. Setiap hari kita memperbaharui iman akidah kita agar mantap. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammad nabiyya rasulah. Barang siapa yang mengucapkan hal itu kata Rasul, haqqan 'ala Allah an yurdiyahu. Maka kewajiban Allah ya Allah yang mewajibkan bagi diri Allah haqqan. Allah telah berjanji barang siapa yang mengucapkan ketiga doa tadi, zikir pagi dan petang hari, Allah akan meridhai dia. Nah, itu kita selalu memperbaharui keimanan dan akidah. Tapi bukan hanya ucapan di lisan. Tadi kita sampaikan, akidah bukan ucapan di lisan. Ya. Tidak cukup mengucapkan raditu billahi rabba tapi tidak mau belajar, tidak mau mengenal Allah. Tak cukup. Tidak cukup hanya raditu bil islami dinan tapi tidak mau belajar Islam. Yang diikuti kebiasaan saja. Nenek moyang telah berbuat puluhan tahun atau mungkin sudah turun-temurun tradisi, budaya. Nah, pikiran dia masing-masing. Tak cukup. Harus belajar. Begitu juga raditu bi Muhammad SAW Nabi wa Rasulah. Tak cukup. Setiap tahun peringati hari kelahirannya enggak cukup. Belajar sunnahnya. Belajar petunjuk sunnah Nabi SAW. Bagaimana amalannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya, bagaimana perjuangan beliau, bagaimana kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah ya mudah-mudahan majelis Yayasan Ta'lim Ilmu ini terus Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Selama kita selalu berada dalam thalibul ilmi, ini adalah jalan menuju surga. Kita berjalan jalan surga. Ini jalan yang lurus yang membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqal jannah. Tapi jalan di luar ilmu, jalan yang banyak hambatan, rintangan. Karena banyak ranjau-ranjaunya. Ya. Yang lurus jalan thalibul ilmi. Tak mengenal usia umur. Tua muda, lelaki, wanita, semua belajar, wajib. Apalagi mengenal Allah tadi. Bagaimana mengenal Allah? Ya, mempelajari nama-nama Allah dalam Al-Quran tadi, Asmaul Husna. Dan sifat-sifat Allah tadi, dipelajari. Banyak Asmaul Husna. Asmaul Husna jangan dihafal, diucapkan dengan lisan saja. Sebagian dinyanyikan. Al-awwalul akhirul zahirul batinu. Itu nyanyian, kesenian, bukan itu. Ini akidah. Allah Al-Ghafur, Ar-Rahim, At-Tawwab, As-Sami' Al-Basir, Syadidul Iqab, ya, Al-Qahar, Al-Qadir, Al-A'la. Semua makna yang terkandung di dalam nama-nama tadi, itulah sifat-sifat Allah, kita imani, kita yakini. Nah, kemudian lihat bagaimana pengaruh dan juga efek dari akidah tadi. Bila kita mengenal Allah, kita semakin cinta kepada Allah, betul? Tidak kenal maka tidak sayang, betul? Tidak cinta, betul? Nah, maka kita kenal, ya harus belajar untuk kenal. Tidak mungkin seorang hamba mencintai Allah
bila dia tidak kenal kepada Allah. Dan tidak ada cara dan jalan untuk mengenal Allah selain mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dimana? Semakin kita kenal kepada Allah, kita semakin cinta kepada Allah. Bila kita telah cinta, kecintaan kepada Allah telah tertanam di hati, maka akan muncul pengagungan kepada Allah. Maka bila pengagungan muncul di dalam hati, tertanam dalam hati, maka seorang hamba akan selalu waspada dalam hidup ini. Dia akan bersemangat beribadah karena cinta yang mendorong kita semua untuk beribadah. Apa yang mendorong kita datang ke sini sekarang? Ada cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada ilmu, betul? Cinta kepada agama. Seorang yang tidak cinta kepada agama tidak akan berkorban untuk agama. Seorang tidak cinta kepada ilmu tidak akan berkorban untuk ilmu. Dia akan duduk-duduk, berbaring, tidur di rumah, malas-malas. Betul? Apa yang membuat para sahabat berjuang, mengorbankan harta dan jiwa raga mereka sampai mati syahid, gugur dalam medan peperangan? Apa yang menyebabkan mereka berkorban? Karena cinta kepada Allah. Mereka yakin, ya, cinta kepada surga, cinta kepada Allah, sampai mereka, ya, mempertahankan Nabi, membela Nabi SAW. Ya, anak panah dan tombak menusuk punggung mereka. Mereka melindungi Nabi SAW. Apa yang menyebabkan mereka berkorban? Cinta. Ya, ini hamba Allah, Rasulnya. Cinta kepada Allah, mereka mati syahid. Begitu mati syahid, mereka jaminan surga. Dalam surga mereka akan melihat wajah Allah. Nikmat yang paling terbesar dalam surga. Ini akidah. Nah, ini tugas kita, kewajiban kita, memupuk cinta kepada Allah, cinta kepada agama, cinta kepada Rasulullah SAW yang melebihi cinta kepada siapapun di dunia ini. Kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita, siapapun. Nah, tapi bila seseorang tidak mengenal Allah, tapi lebih mengenal dunia, semua urusan dunia, bisnis dunia, dia paham. Ahli. Ya. Ahli dalam urusan dunia, semua ahli. Tapi tidak mengenal agama. Nah. Maka apa yang terjadi? Dia lebih cinta dunia, mengagungkan dunia, menjadi budak dunia. Maka kata Nabi SAW, orang yang tidak mengenal Allah tapi mengenal dunia, menjadi budak dunia. Apa kata Nabi SAW? Ta'isa abdul khamisa, ta'isa abdul khamila, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa wantakas. Ta'isa itu celaka. Abdul khamisa, orang yang menjadi hamba bagi dunianya, jenis pakaian yang mewah. Khamilah begitu juga. Dirham, dinar, harta dunia, ringgit, rupiah, dolar. Itu ada enggak orang menjadi budak dunia, budak dolar, budak ringgit? Ada? Banyak. Ya, banyak. Ya. Berebut kekuasaan, mencari dinar, dirham, siku kanan, siku kiri, betul? Nah, persatuan dalam urusan politik, ya, kedudukan, banyak korupsi. Insya Allah Malaysia nggak ada korupsi, ya, koruptor, ya. Ada juga. Indonesia banyak, sampai ribuan triliun. Nauzubillah. Sini nggak ada, ya. Bagus perkembangan, Masya Allah Malaysia. Mudah-mudahan, ya. Nah, kenapa? Dia menjadi budak dunia, budak rupiah, budak dolar. Nah,
bukan jadi lagi abdun lillah. Maka dalam pikiran dia semua mengagungkan harta, bagaimana cara mendapatkan harta, dinar, dolar, dirham dan seterusnya. Tapi bila seorang hamba menjadi abdun lillah, dia cinta kepada Allah, pengagungan kepada Allah, maka subhanallah akan terasa ringan dalam beribadah. Ringan beribadah. Ya. Sampai dia dalam detik atau ya tahapan terakhir kehidupan sebelum sakaratul maut, dalam perjuangan, ya, sampai sebagian sahabat dia mengatakan fuztu wa rabbil Ka'bah, saya telah beruntung demi Rabb yang memiliki Ka'bah. Apa itu jamaah sekalian? Sampai dia mengatakan fuztu, saya telah beruntung, sukses. Ya. Bahwa kematian dia dalam berjuang mempertahankan agama Allah yang menyebabkan dia mati syahid, surga balasannya. Kalau kita mau berjuang untuk agama Allah, mau berjuang untuk agama Allah, ya, insyaAllah, insyaAllah ya. Di antara bentuk perjuangan dari inilah kita datang sekarang belajar, salah bentuk perjuangan agama Allah. Tak mungkin seorang istiqamah di dalam hidup tanpa ilmu. Tidak mungkin dia cinta kepada Allah tanpa belajar. Tidak mungkin dia cinta kepada agama jika tidak mempelajari agama Islam ini. Tidak mungkin dia cinta kepada Nabi kalau tidak mengenal Nabi. Maka kita semua mupuk, ya, kecintaan yang benar, kecintaan yang berlandaskan ilmu agama, pada agama, kepada Allah, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terasa ringan. Ya, nah, berat. Berat. Apa yang menyebabkan Nabi Yakub kehilangan Yusuf kurang lebih berapa tahun? 40 tahun. Sampai terus menangis, bengkak dan sampai juga buta dia. Ya, begitu kembali Yusuf ke pangkuan Yakub, ya, begitu mencium bau Yakub tadi, ada sisa pakaiannya, kan begitu. Terbuka mata beliau langsung, kembali bisa melihat. Saking rindunya kepada Yusuf, teringat Yusuf terus. Nah, apa yang membuat dia bisa istiqomah, tidak berubah pendirian? Kalau kita mungkin dalam hadapi musibah seperti itu mungkin udah celaka kita. Ya, dia masih bertahan hidup, istiqomah, yakin bahwa janji Allah tidak akan menyanyiakan. Ya, iman, akidah, cinta kepada terpatri, akidah tadi telah terpatri dalam hatinya. Nah, apa yang membuat Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya Ismail? Apa? Cinta. Jangan lupa, malam ini satu kalimat yang menjadi password, ya. Passwordnya kalimatus sir, ya. Tidak bisa masuk meraih keteguhan iman kecuali melewati kata cinta. Ya. Betul, kalau masuk wifi itu ada diminta password, ya. Baru bisa terkoneksi, betul? Ya. Bisa terkoneksi. Kalau tidak dimasukkan, tak bisa terkoneksi. Sama. Tidak ada cinta di hati, tidak bisa terkoneksi kepada Allah. Malas kita beribadah. Kita berbicara dengan cinta yang tulus. Ya, bukan cinta yang semu, yang banyak orang berbicara tentang masalah cinta. Tidak, bukan itu. Cinta ibadah. Yang menjadikan kita menghambakan diri kepada Allah yang kita cintai. Nah, karena kita mengenal Allah, ma'rifatullah tadi. Raditu billahi rabba tadi. Sebagai contoh, cinta kita kepada Al-Quran. Maka setiap saat kita akan membaca Al-Quran. Tiada hari tanpa Al-Quran. Jadi bukan hanya baca Al-Quran di Ramadan saja.
Ya, cinta kepada Allah, kita menjadi hamba yang beribadah sampai datang ajal, bukan ibadah musiman di bulan Ramadan. Dahulu para ulama salaf pernah berwasiat, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadi hamba yang selalu beribadah kepada Allah setiap waktu, setiap saat. Sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah pada Rabbmu sampai datang ajal. La takun ramadhaniyan. Jangan menjadi hamba yang hanya musiman beribadah di bulan Ramadan. Ini wasiat para ulama salaf. Maka dahulu juga mereka mengatakan, celaka sekelompok umat manusia yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan, begitu selepas Ramadan mereka lupa kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita tidak menjadi yang seperti itu, ya, terus istiqomah. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Cinta kepada agama, nah, itu landasan akidah tadi. Kita meyakini agama Allah, Islam, agama yang benar, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang diterima oleh Allah. Kita akan berjuang. Pertama, mempelajari agama Islam, mencakup akidahnya, ibadahnya, akhlak dan semua berkaitan dengan agama ini. Itu syariat Allah. Itu agama Allah. Pasti benar, tidak ada keraguan. Ya, selain agama Islam ditolak oleh Allah, tidak diterima. Maka kita bangga dengan Islam, bukan sombong tapi bangga dengan Islam. Ya. Kita berjuang mempertahankan agama Islam, mempelajari Islam, bukan Islam nenek moyang kita, bukan Islam datuk-datuk kita, bukan Islam ya para leluhur, para tokoh masyarakat kita, tidak. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, belajar. Datang perintah Allah, agama Allah, kita terima, kita laksanakan. Tidak ada lagi, ini mungkin wajib ya, ini sunnah ya, ini makruh, tidak ada lagi gitu. Ini perintah Allah, agama Allah. Ya, tidak ada lagi pilihan selain dari perintah Allah, agama Allah tadi. Cinta mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah, Rasulullah, abdun yang tidak boleh dikultuskan, diibadahi, tapi rasulun yang tidak boleh didurhakai, ditaati. Maka mengenal Rasulullah, akidah bahawa Rasulullah utusan Allah, Nabi yang wajib diikuti, ditaati sebagai panutan umat, panduan umat, uswah, qudwah umat. Maka dalam kita berakidah, siapa yang kita ikuti? Rasulullah. Dalam beribadah, syariat siapa? Petunjuk siapa? Pedoman siapa? Rasulullah. Solatlah seperti beliau solat. Kan begitu? Hajilah seperti beliau haji. Artinya dalam segala hidup ini, landasan uswah, qudwah, pedoman, panduan, ya, tata cara, kaifiyahnya adalah apa yang datang dari Rasulullah SAW. Kenapa kita mengikuti beliau? Karena kita yakin dan mengetahui akidah kita bahwa beliau utusan Allah, Rasulullah yang wajib ditaati. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ma'atakumur rasul fakhudhu wa manahakum anhu fantahu. Beliau berbicara dengan benar, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Beliau memerintahkan, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku. Ya. Beliau mengatakan bahawa taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu an ila halik. Aku telah tinggalkan dan di atas jalan yang lurus. Tidak ada yang menyimpang dari jalan tersebut kecuali celaka. Binasa, celaka. Dunia akhirat. Nah, ini akidah. Bila ada yang mengatakan suatu pendapat, suatu pemahaman, dia mensyarah hadis atau mensyarah suatu masalah agama, bertentangan dengan akidah, dengan ajaran Rasulullah, nah, kita ikuti atau tidak? Ditolak. Karena dia mengatakan para ulama atau para guru kita, para penceramah, para ustadz. Imam Malik pernah mengatakan, masing-masing dari kita, ya, boleh diterima perkataannya dan boleh ditolak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya,
Imam Syafi'i mengatakan, siapa Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris Syafi'i, ya. Pernah bersua Imam Syafi'i? Jadi kenal sama Imam Syafi'i lewat apa kenalnya? Hah? Pernah bermimpi lihat Imam Syafi'i? Ya. Kenal Imam Syafi'i dari akhlaknya, dari ilmunya, ya. Dari warisan ilmu. Ya. Imam Syafi'i orang yang paling cinta kepada Rasul. Beliau pengagung sunnah, dinamakan Nasirus Sunnah, pembela sunnah, pejuang sunnah. Beliau mengatakan, bila aku mengucapkan suatu pendapat, menyampaikan suatu pendapat, kemudian kalian mendapatkan hadis Nabi bertentangan dengan pendapatku, tinggalkan pendapatku, pegang hadis Nabi. Kalau kita gimana? Ada hadis Nabi sampaikan kepada Ustaz, Ustaz, Buya, guru saya, profesor ini, doktor ini, dan alumni mengatakan begini, begitu, bertentangan. Ya, siapa profesor itu? Siapa Buya itu, atau guru itu, profesor, atau siapa dia? Allah mengatakan, la tuqaddimu baina yaday rasul. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Nah, akidah yang benar, yang konsekuensi dari akidah kepada Rasulullah SAW, menerima berita hadis-hadis beliau, mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya, beribadah sesuai dengan aturannya. Masya Allah, ini kalau sudah teruskan sampai selesai, tidak selesai-selesai. Terakhir jamaah sekalian rahimakumullah, ya, semoga Allah mengumpulkan kita nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang dikumpulkan bersama siapa? Nah, kembali ke satu kalimat lagi, ya, cinta. Cinta ini yang merubah semua, ya, konsep hidup. Nah, mau nanti dikumpulkan bersama Abu Bakar Umar, cintai beliau. Mau nanti berkumpul bersama Rasul di surga, Allahumma amin, ya Allah ijma'na ma'a habibina wa sayyidina Muhammad SAW. Harus kita belajar cintai beliau. Tapi cinta bukan dengan lisan. Cinta itu perjuangan, pengorbanan. Berjuang kita belajar sunnah Nabi, ya, harus wajib dikhususkan waktu, ya, bukan sisa-sisa waktu belajar ilmu, dikhususkan. Datang majelis ta'lim, yayasan ta'lim ilmu ini dikhususkan waktunya. Kita untuk dunia bisa kita khususkan, ya. Kalau bisa bahasa Indonesia sini boleh, ya. Kalau bisa itu ular, ya. Itu, ya. Ada perbedaan sedikit Melayu Indonesia, Melayu sini, ya. Taib, enggak apa-apa. Jadi kita belajar ilmu agama karena bukti cinta kepada Nabi SAW. Nah, terakhir jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa, ya, keistiqomahan ini yang harus menjadi perhatian utama. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW pernah bersabda, Innar rajul la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Dhira' ini satu hasta, ini shibr, satu jengkal. Hatta ma yakuna bainahu wa bainahu illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ar-rajul la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha wa innal amal a'malu bil khawatim, kata Nabi. Seseorang boleh jadi beramal, amal penghuni surga, amal soleh, kebaikan, ketaatan, tapi di penghujung hayatnya dia beramal amalan penghuni neraka, berbuat kejelekan, tidak istiqomah, maka dia masuk neraka, waliyazubillah. Boleh jadi seseorang di awal kehidupan, perjalanan hidupnya, di awal kehidupan beramal, berbuat, ya, melakukan perbuatan penghuni neraka, tapi di penghujung hayat dia mendapat petunjuk beramal penghuni surga, dia masuk surga. Kemudian Rasul menutup dengan sebuah pernyataan
Innamal a'malu bil khawatim. Amalan kita ini tergantung kepada apa? Penutup. Ya, kalau istiqamah sampai akhir hayat, ya, itulah yang menjadi penilaian Allah. Naam. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa'abud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Setiap Jumat khatib berwasiat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu dia istiqamah tadi. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, ketakwaan yang sesungguhnya, ketakwaan yang sebenarnya. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Itulah takwa, itulah iman, itulah istiqamah. Islam berserah diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, meyakini Allah sebagai Rabb, mengikuti agama Islam sebagai pegangan hidup, mengikuti Rasul sebagai uswah qudwah. Itulah. Nah, yang istiqamah. Maka kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keistiqomahan hati kita. InsyaAllah jamaah Bapak Ibu sekalian sudah hafal ya doa memohon keistiqomahan hati. Apa doanya? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini banyak. Karena hati kita ini selalu berbolak-balik. Ya. Apalagi di zaman sekarang ini. Banyak gangguan, banyak fitnah, syubhat, syahwat tadi. Bila Allah tidak meneguhkan hati di atas agamanya, kita akan tersesat, menyimpang dari jalan kebaikan. Ya, semoga Allah teguhkan hati kita di atas agama Allah sampai akhir hayat kita, dan kita diwafatkan di atas Islam, di atas sunnah, di atas akidah yang benar. Karena Allah menjelaskan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Itu balasannya. Orang yang istiqamah mengucapkan kami beriman dan istiqamah di atas keimanan tadi, di penghujung hayat mereka malaikat akan turun. Dalam kondisi kita menghadapi sakaratul maut membutuhkan pertolongan dari Allah, malaikat akan memberikan kabar gembira kepada kita. Jangan khawatir, jangan bersedih. Kami penolong, yang menolong, membela. Ya. Kemudian bergembiralah dengan surga yang janjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surga semua apa yang kalian inginkan, berbagai kelezatan, kenikmatan sebagai karunia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian yang dapat disampaikan. Tidak ada soal jawab ya. Insyaallah dah paham semua ya. Alhamdulillah. Ya. Karena kalau soal jawab nanti sampai jam 10. Siapa yang bertanggung jawab sekarang ini? Hah? Kema ada pertanyaan mung 1 2 ya. Sebelum kita tutup. Nah, kalau udah diam semua, udah terlelap semua. Udah diam semua ini berarti sebagai pertanda sudah paham semua. Ya. Maka tidak ada tanya jawab. Nah, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ya atas khilafan, kekurangan, kesalahan. Kita berdoa kepada Allah ya, yang di tangannya hati, di genggaman ya jari jemari tangan Allah hati kita semua berada. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma antal hayyun, Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana syu'unana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma anta nurus samawati wal ard wa man fihinna walakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu antal haqq wa qawlukal haqq wa wa'dukal haqq wal jannatu haqq wan naru haqq was sa'atu haqq. Allahumma wan nabiyyuna haqq wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqq. Allahumma bika amanna wa bika aslamna wa 'alaika
توكلنا وبك خاصمنا وإليك أنبنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم اجعل كلامنا من آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته